Oke, sekarang untuk anak. Nah, ada perbedaan pedoman dalam penggunaan masker pada usia anak berdasarkan usia. Kalau kita dari WHO, dikatakan bahwa anak berusia di bawah 5 tahun disarankan tidak boleh memakai masker. Anak berusia 6 sampai 11 tahun digunakan berdasarkan pendekatan berbasis risiko. Anak berusia 12 tahun wajib menggunakan masker, sedangkan pada anak kondisi khusus pemakaian masker yang mengganggu menjadi tidak wajib. Nah, ini dari IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia. Poin di sini adalah jika anak terpaksa dibawa keluar rumah dalam keadaan mendesak, maka anak usia 2 sampai 18 tahun dan orang dewasa dianjurkan menggunakan masker. Jika dirasakan menggunakan masker tidak bisa dilakukan secara maksimal, maka dapat ditambahkan penggunaan face shield. Menggunakan barrier atau penghalang sesuai alat yang sedang dipakai saat perpergian, seperti menggunakan kereta dorong dan penutup pada anak di bawah usia 2 tahun. Nah, terus yang protokol-protokol yang lainnya bisa dibaca sendiri di sini. Oke. Usia di bawah 2 tahun, jangan pakai masker. Ini intinya seperti ini. Usia di bawah 2 tahun, jangan pakai masker. Gunakan stroller yang ditutup dan dapat menggunakan tambahan face shield jika benar-benar perlu berpergian. Dari CDC, face shield plastik tidak direkomendasikan untuk bayi baru lahir dan bayi kurang dari 1 tahun. Selalu jaga jarak anak kecil dengan orang lain maupun anak lainnya. Dari WHO, usia 5 tahun ke bawah tidak direkomendasikan pakai masker karena dikhawatirkan tidak bisa memakai masker dengan benar. Jadi kalau memang kita harus memakai masker ke anak-anak, harus kita awasi. Dan itu batasnya adalah usia 2 tahun. Nah, kemudian ada APD saat beraktivitas untuk masyarakat awam. Paling aman memang memakai masker, face shield, lengan panjang, dan celana panjang. Hal itu nanti kita bahas per slide. Kita putar dulu video dari CNN tentang protokol saat bepergian. Matiin aja. Matiin dulu. Hah? Nggak bisa. Jadi tetap kita harus menjaga jarak dengan penumpang lain selama berada di transportasi umum. Jangan berbagi makanan. Kalau dulu mungkin kita masih sering berbagi makanan. Jadi disarankan untuk meninggal kebiasaan tersebut, apalagi dari wadah yang sama. Oke. Jadi ini tips berpergian untuk cegah COVID. Pakai jaket lengan panjang, ikat rambut Anda, jangan pakai aksesori yang lainnya, gunakan masker jangan lupa. Saran saya memang selain masker, apalagi kalau di transportasi umum, pakai juga face shield ya, untuk menghindari penularan dari aerosol. Nah ini, dia nggak punya face shield, jadi dia pakainya kacamata. Oke lah, kalau dia pakai kacamata. Oke. Jaga jarak tetap jangan lupa, selalu pakai masker. Kemudian untuk saat berjalan kaki, masker dan face shield, tetap jaga jarak dengan orang lain, jangan menyentuh muka. Jika terpaksa, gunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah menyentuh muka. Cuci tangan setelah memakai hand sanitizer. Jadi kalau kendaraan pribadi di sini, kalau misalnya kita berkendara sendiri atau berkendara dengan orang yang kita percaya dia tidak mengidap COVID, maka pakai masker saja sudah cukup. Tapi kalau kita berkendara dengan orang lain yang kita tidak tahu orang tersebut positif atau negatif COVID, maka paling baik kita menggunakan masker dan face shield. Tetap jaga jarak dengan orang lain, jangan menyentuh muka, jika terpaksa gunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah. Cuci tangan setelah memakai hand sanitizer, dan jika menggunakan mobil pribadi, selalu gunakan AC yang recycle udara di dalam mobil, bukan ambil udara dari luar. Jadi seperti ini dipencet saja.
Kemudian jika menggunakan motor, pertimbangan jarak antara kendaraan satu dan kendaraan yang lainnya. Nah, jika kendaraan umum, masker dan face shield. Karena itu tadi, kita harus menjaga mata kita. Kalau misalnya nggak ada face shield, boleh menggunakan Google atau kacamata. Kemudian gunakan lengan panjang dan celana panjang. Tetap jaga jarak dengan orang lain. Jangan menyentuh muka. Kemudian cuci tangan setelah memakai hand sanitizer. Dan protokol yang lainnya. Jika menggunakan transportasi dengan ventilasi tertutup tanpa HEPA filter, pertimbangan durasi perjalanan. Ada yang bilang dilarang lebih dari 2 jam. Ini protokol sampai rumah, pergian sampai rumah. Jadi, buang semua tanda, masuk ke rumah bertelanjang kaki, langsung cuci tangan, bersih-bersih dengan sabun dulu. Kemudian jangan menyentuh apapun dan jangan duduk di kursi, langsung ke kamar mandi, buka pakaian, dan langsung tempat pakaian kotor di keranjang, untuk siap dibawa ke mesin cuci. Lalu baru buka masker kita di kamar mandi tersebut. Jadi memang untuk menghindari kontaminasi saat kita melepas baju, kita lepas baju dulu baru lepas masker, harusnya seperti itu. Kalau dari luar. Sudahnya barulah kita bisa menyapa keluarga. Nah, ini protokol kesehatan di perkantoran. Ini diambil dari Pandemic Talks, bahwa kita harus mempertimbangkan ventilasi, durasi, dan jarak. Untuk perkantoran, mengoptimalkan sirkulasi udara dan mengupayakan sinar matahari masuk ke ruang kerja. Membersihkan fasilitas umum yang sering disentuh setiap 4 jam. Menyediakan ruang khusus untuk observasi jika pasien pekerja mengalami gejala klinis dan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Sedang untuk pekerja, tidak terlalu sering menyentuh fasilitas umum dengan tangan. Membersihkan area kerja dengan disinfektan, jaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 meter, kemudian menggunakan masker dari rumah. Ventilasi, durasi, dan jarak. Jadi, selama di tempat kerja, saat tiba, segera cuci tangan. Gunakan siku untuk menekan tombol lift, atau bisa kita setelah menekan tombol lift, kita gunakan hand sanitizer. Tidak berkerumun, jaga jarak, bersihkan meja atau area kerja, kurangi menyentuh fasilitas atau peralatan bersama, usahakan aliran udara masuk dan sinar matahari masuk. Ini yang paling penting untuk saat ini. Biasakan tidak berdampingan, oke. Masker tetap digunakan. Kalau misalnya ventilasinya buruk, gunakan juga face shield. Tetap memperhatikan ventilasi, durasi, dan jarak dalam ruangan. Minimal tetap pakai masker. Disarankan juga memakai face shield, apalagi jika ventilasi kurang baik. Memakai pakaian lengan panjang, celana, atau rok panjang. Berhati-hati saat memakan makanan. Disarankan memakan bekal makanan itu di ruang outdoor, sehingga bisa melepas masker dan makan dengan lebih aman. Dan tetap perhatikan jarak dengan orang lain. Kenapa sih COVID penularannya cepat? Biasanya ini alasan mereka. Mereka rekan kerja saya, nggak mungkin lah nularin. Jadi saya nggak perlu pakai masker. Mereka teman dekat saya, kan saling kenal, bersih, sehat juga. Jadi nggak perlulah saya pakai masker. Mereka keluarga dekat saya, saudara kan nggak mungkin nularin. Jadi saya tidak perlu pakai masker. Padahal semuanya ini sangat berpotensi menularkan COVID. Karena kita tidak tahu siapa yang positif, siapa yang negatif. Jadi selalu pakai masker dengan benar, jaga diri Anda dan orang sekitar Anda. Nah, ini saat beraktivitas di luar ruangan. Tetap pakai masker, oke lah pakai face shield, bisa ditambah dengan baju lengan panjang dan celana lengan panjang, dianjurkan bersepatu, perhatikan ventilasi, durasi, dan jarak. Saat berbicara di depan umum, mungkin saat kita rapat gitu ya, masker tetap harus digunakan, karena mikrofon yang di depan kita itu berpotensi sebagai sumber penyebaran virus. Bila terpegang oleh orang yang berikutnya atau bagaimana, itu berfungsi untuk berpotensi sebagai sumber penyebaran virus. Cuci tangan sebelum dan sesudah. Jika harus melepas masker, face shield tetap digunakan dan diharuskan jarak dengan orang lain tetap terjaga 1-2 meter. Nah, kalau kita ke pasar nih, kalau kita pasar bagi pelanggan, karena pasar itu relatif terbuka tempatnya, oke lah pakai masker saja. Tapi memang lebih baik pakai face shield juga. Intinya seperti itu. Protokol kesehatan lain juga tetap. Ini saya ambil dari Kemenkes. Dari pusat perbelanjaan bagi pengunjung. Nah, karena di mall ini cenderung dia itu ventilasinya, mungkin ada beberapa mall yang ventilasinya baik ya. Ada juga yang mallnya yang ventilasinya tidak baik. Harusnya memang selain memakai masker juga memakai face shield untuk di mall. Nah, untuk saat berbelanja di tukang sayur depan rumah, minimal kita pakai masker. Tetap lakukan protokol selesai berpergian. Meskipun kita hanya membeli sayur di rumah, tetap kita harus bersih-bersih diri, bersih-bersih sayurnya, tetap jaga jarak, dan hindari berbicara berlebih saat berbelanja. Jadi, untuk gosip-gosip gitu nggak dulu ya sekarang ya. Nah,
sekarang ini yang saat berolahraga nih, ini agak bertentangan ini antara rekomendasi WHO sama rekomendasi yang kita pakai. Rekomendasi WHO berkata bahwa people should not wear mask when exercising, as mask may reduce the ability to breathe comfortably. Jadi maksudnya di sini adalah dari WHO harusnya tidak pakai masker karena saat berolahraga bisa mengurangi kenyamanan saat bernafas. Kemudian keringannya juga bisa membuat masker tersebut berpotensi sebagai tempat berkumpulnya mikroorganisme. Kemudian yang paling penting adalah jaga jarak, itu katanya WHO. Tapi coba kita telah satu persatu. Rekomendasi WHO tidak dianjurkan memakai masker dengan pertimbangan masker yang berolahraga, masyarakat yang berolahraga dapat menjaga jarak. Namun banyak dari kita tidak dapat menjaga jarak saat berolahraga di tempat umum. Kemudian olahraga dapat menyebabkan masker cepat basah dan menjadi tempat berkembangnya bakteri. Ya, kita harus bawa masker lebih dari satu saat berolahraga. Menurunkan kenyamanan saat bernafas dan saat berolahraga. Jika memakai masker, pakailah masker yang benar-benar nyaman dan harus dipakai hanya untuk olahraga dengan intensitas ringan dan sedang. Ini yang penting. Nah, nanti kita bahas apa sih intensitas ringan dan sedang itu pada saat olahraga. Segera hentikan olahraga jika terasa sesak, pusing, lemas, dan lain-lain. Oke, ini untuk dari Kemenkes. Dari Kemenkes mengatakan bahwa masker selalu dipakai selama berolahraga, dan olahraga yang menggunakan masker dengan intensitas rendah sampai sedang. Dan kalau kita berolahraga di umum, di luar, kita harus lihat jaga jaraknya seberapa. Kalau hanya berdiri saja, jaga jarak dengan yang lain 2 meter dengan pakai masker. Kalau kita jalan biasa, jarak dengan yang lain 5 meter. Kalau kita berlari, tetap dengan pakai masker, jaraknya 10 meter. Namun kalau kita tidak menggunakan masker, karena olahraga kita mungkin intensitasnya sedang sama berat, disarankan 20 meter. Jadi harusnya sih masih belum boleh berkonvoi untuk berolahraga ya. Karena jaraknya harus 20 meter, dan 20 meter itu lumayan panjang. Baik, ini di pusat kebugaran. Pusat kebugaran sini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa untuk kebugaran tersebut harusnya jangan ruang tertutup. Jadi harus ada jendela untuk pertukaran udara. Dan tetap kita menggunakan masker. Kalau misalnya terpaksa, ya jangan hanya masker aja, tapi masker dan face shield. Tapi memang harusnya di tempat kebugaran itu ada ventilasi yang baik. Nah, tujuan berolahraga saat pandemi adalah untuk menjaga kebugaran tubuh, bukan untuk bersosialisasi dan berkerumun. Jadi, harus kita hindari olahraga yang sifatnya berkerumun. Dapat dicapai dengan olahraga intensitas ringan, di mana memakai masker tidak begitu mengganggu pernafasan. Kita harus melakukan olahraga dengan intensitas sedang berat di rumah dan selalu jaga jarak. Jika masker mudah basah saat berolahraga, meskipun hanya dengan intensitas ringan, maka bawalah selalu masker cadangan. Masih belum dianjurkan berolahraga dengan intensitas sedang berat di dalam ruangan bersama orang yang banyak, apalagi dengan ventilasi yang buruk. Olahraga dengan intensitas sedang dan berat dapat dilakukan di dalam ruangan bila protokol kesehatan dilakukan secara ketat. Nah, ini yang dimaksud dengan intensitas ringan, sedang, dan berat dalam berolahraga. Pertama, ini ada target denyut jantung. Cuman ini agak berat untuk awam lakukan, karena kita harus menghitung-hitung. Ada cara yang lebih mudah. Ya. Cara yang lebih mudah dengan tes bicara. Jadi ini adalah cara paling mudah untuk mengetahui intensitas latihan. Berikut ini indikasinya. Sudah melakukan aktivitas aerobik sedang jika masih dapat berbicara tapi tidak bisa bernyanyi sambil beraktivitas. Aktivitas aerobik yang intens jika hanya bisa mengucapkan beberapa kata sambil beraktivitas. Terus sudah melebihi batas maksimum intensitas berolahraga jika tidak berbicara saat beraktivitas. Sebaliknya, tidak berolahraga cukup intens jika masih dapat bernyanyi sambil beraktivitas. Jadi ini tes yang paling mudah untuk mengetahui intensitas olahraga kita ringan, sedang, atau berat. Kemudian ini jenis-jenis aktivitas yang lainnya, aerobik sedang, aerobik tinggi. Contoh-contoh jenisnya. Baik. Sekian, terima kasih. Mohon maaf tadi ada kendala teknis, selalu gunakan masker dan face shield dengan tepat.